Oke, teman-teman semua, kita melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda kemarin tentang pincang atau lumpuhnya ayam ya. Dari banyak faktor itu dibagi menjadi dua. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, yang pertama karena kerusakan organnya atau kerusakan fisiknya ya. Kemudian yang kedua karena hal lain seperti parasit, virus dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi untuk yang kerusakan organ ini biasanya ini karena empat hal ini. Oke. Di sini kita akan membahas faktor-faktor penyebab kerusakan organ kaki ayam yang menyebabkan pincang atau lumpuh ya teman-teman, sekaligus bagaimana cara penanganannya. Yang pertama, kesleo atau sendinya bergeser ya. Nah, biasanya kalau kesleo itu karena salah jatuh misalnya kan, ayam kita abar kemudian posisi jatuhnya tidak tepat. Ini bisa menyebabkan ayam pincang ya, atau bahkan bisa lumpuh kalau penanganannya tidak tepat. Nah, kesleo ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya teman-teman. Cuman kadang-kadang si peternak ini atau penghobi ayam ini tidak sabar gitu. Tidak sabar dalam menangani ayam yang pincang. Biasanya terus diurut-urut, kemudian diberikan obat-obatan yang tidak tepat. Nah, ini obat-obatan yang tidak tepat mungkin tidak secara langsung memperparah ya, tapi dengan terus-menerus diberikan obat yang salah, maka hati sebagai pemproses dari obat ini ya, ini akan terganggu dan itu akan memperparah kondisinya. Kesleo itu paling gampang teman-teman, paling gampang itu caranya letakkan ayam itu jangan di kandang ram, kandang yang yang pakai bambu itu bawahnya dan sejenisnya ya, jangan letakkan di situ. Kenapa? Karena ketika ayam berada di posisi mangkring gitu ya, posisi bertengger gitu, itu ototnya akan mengejan istilahnya ya. Jadi dia ngotot gitu. Nah, itu akan memperparah kondisi kesleonya atau sendi yang tadi terluka itu ya, yang tadi cedera ya. Jadi sebaiknya satu letakkan di kandang umbar yang berpasir. Kenapa tidak umbaran lain ya? Karena gini, kalau berpasir ini kan empuk ya teman-teman ya. Jadi tidak akan melukai pergelangan atau sendi yang bergeser itu, yang terkilir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cenderung lebih rileks karena biasanya kandang umbar yang ada pasirnya itu cenderung datar biasanya. Nah, ini cenderung lebih rileks dan mempercepat penyembuhan. Intinya adalah diistirahatkan. Ayam diistirahatkan. Nah, ayam diistirahatkan ya teman-teman ya. Nah, diistirahatkan tadi di kandang yang datar, kemudian empuk ya, tidak mencengkram sehingga penyembuhannya jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua, kram. Nah, kram ini biasanya ayam kelelahan ya, kelelahan misalnya di kandang yang tadi yang terlampau mentul misalnya, dia udah bertengger, kemudian tenggerannya itu tidak kokoh. Nah, itu bisa menyebabkan ayam kram ya. Terus setelah itu diolahragakan terlampau kuat. Nah, ini ototnya yang tidak terbiasa, dia akan kram di situ. Nah, caranya gimana? Kalau untuk yang kram itu jangan ditarik-tarik, jangan dipijit-pijit ya teman-teman ya. Cukup distimulasi aja, dipegang tapi jangan terlampau keras, jangan dipijit ya. Dipegang aja. Kemudian diberikan stimulasi, jadi digerakkan gitu, misalnya ini paha gitu kan, dipegang gini, jangan terlampau kuat. Kemudian itu seperti diurut tapi jangan keras-keras, cukup diberikan stimulasi aja agar ototnya longgar. Kemudian diberikan
air hangat. Jadi dikompres pakai air hangat ya teman-teman ya. Dikompres pakai air hangat, jangan ditarik ya, jangan ditarik, berbahaya. Nah, kemudian tetap sama, diistirahatkan. Setelah dikompres, ini bisa ya dikompres air hangat, kemudian diistirahatkan. Nah, kompres air hangat ini bisa diganti dengan parem, bisa diganti dengan parem. Sesuatu yang hangat ya teman-teman ya. Ini bisa diganti pakai parem. Kemudian peradangan ini bisa macam-macam ya penyebabnya, selain kesleo, kemudian kram bisa, setelah itu terjepit bisa. Nah, peradang ini macam-macam secara umum. Bisa karena memukul ayam yang lebih tua, memukul kandang, kemudian macam-macam ya, terjepit. Nah, ini bisa terjadi peradangan. Abuh istilah orang Jawa itu. Bengkak. Nah, bengkak yang terlampau besar ini akan mengganggu tendon ayam ya. Jadi kalau misalnya ini tulang ayam gitu ya, saya gambarkan. Ini tulang gitu ya. Ini sambungannya lagi. Nah, otot ini kalau di sini ini terjadi bengkak yang terlampau besar ya, akhirnya ayam akan pincang. Nah, ini bisa kejepit, bisa memukul, bisa macam kan. Ini persendian banyak nih, di sini sendi, di sini sendi. Ya. Dimanapun persendian ini, kalau terjadi peradangan, bengkak, itu akan menyulitkan ayam untuk bergerak dan tentu saja rasanya sakit gitu kan. Nah, ini caranya gimana? Satu, pertama kali sama penanganannya sama, diistirahatkan. Istirahat. Karena semakin ini banyak bergerak, ini akan semakin luka, akan semakin bengkak. Di dalamnya sini akan semakin luka. Ya. Ada obatnya, ada, nanti saya akan jelaskan di belakang ya teman-teman. Yang paling penting pertama kali apa? Diistirahatkan. Kalau terjadi peradangan ya diistirahatkan. Terjadi kram diistirahatkan. Kesleo diistirahatkan. Cuman ada beberapa yang bisa dilakukan seperti halnya dikompres, diberikan parem gitu ya, supaya ototnya itu lebih cepat dalam penyembuhannya. Nah, ini kalau ini bengkak dia akan bergeraknya susah. Ini bisa pincang, bisa lumpuh kalau salah penanganan. Kemudian yang keempat adalah patah tulang. Nah, ini untuk patah tulang ini penanganannya lebih rumit ya. Jadi gini, kita lihat patahannya. Kalau misalnya patahannya di tengah-tengah seperti ini, ya, ini kita buatkan gip teman-teman, buatkan gip. Misalnya di sini pun ini kan bergerak ya. Kalau patahnya di sini diberikan gip, tapi dia cenderung lebih lebih span ya, lebih ketat ya, supaya ini tidak bergerak. Karena ini aslinya memang bergerak ya. Usahakan tidak bergerak, diistirahatkan dengan cara digip. Karena kalau tidak mesti bergerak terus. Nah, caranya cari bambu. Nah, cari bambu teman-teman. Misalnya bambu yang agak gede, kita ukur lah kaki atau paha ayam itu misalnya segini ini ya. Cari yang 2 kali ini bambunya. Nanti kita pecah-pecah. Bambu ini nanti kita pecah-pecah ya. Dibuat seperti ini. Sesuai panjangnya ini. Ini sesuai dengan panjang kaki ayam atau panjang tulang yang patah ya. Dikurangi 2 cm. Jadi kalau misalnya ini 10 cm ya, taruh 10 cm. Maka ini 8 cm ya. Ini dibuat gini, nanti dikasih tali. Jadi ditali ini ditali, ini ditali ini. Nah, bambu itu dipecah-pecah kecil-kecil ya kan. Dipecah-pecah misalnya ini bambu dipecah-pecah.
kemudian disisik ya biar nggak biar nggak tajam, kemudian ditali, ada 2 tali atas dan bawah. Nah ini nanti digunakan untuk ngegip kaki ayam, tali lipat gitu. Nah nanti jadinya di sini ada tali ini sama bambu atau apa di sini. Nah ini untuk memungkinkan ayam tidak banyak bergerak ya, tulangnya itu tidak banyak bergerak. Karena ketika patah itu akan mungkin terjadi geseran. Kalau kita kunci ya, dia tidak akan bergerak dan mempercepat penyembuhan. Nah, tapi selain pakai ikat bambu ini kan, ini si kaki atau organ ayam ini harus tetap bisa bernapas loh. Kalau terlampau rapat, dia bisa saja terjadi pembusukan ya. Jadi tetap aja dikasih ruang untuk bernapas. Jadi ginilah gampangnya. Ini kaki yang patah, kaki ayam patah ya. Ini patah nih di sini. Dilapis dulu pakai kasa bisa, Yang penting kulit ayam ini bisa bernapas. Kemudian baru dikasih ini di sini. Nah baru diikat. Nah diikat ini. Tapi dalamnya udah kasih kasa. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti dia tidak banyak bergerak dan lebih cepat penyembuhannya. Oke. Kemudian untuk obatnya. Ada orang percaya dikasih repampisin ya. Wah ini bengkak kakinya dikasih repampisin sembuh. Itu menurutku keberuntungan aja sih. Karena untuk repampisin kan bukan untuk ini ya, bukan untuk kesleo ya. Saya menyarankan sih piroxicam. Kasih aja sehari setengah. Yang piroxicam 20 mili ya, 20 miligram. Itu dikasih aja separuh, satu hari separuh. Itu 1 minggu biasanya sembuh. Jadi setelah diistirahatkan diikuti dengan diberikan obat. Nah, kalau teman-teman kesulitan atau mungkin tidak yakin dengan obat-obatan yang ada di luar, bisa pesan ke tempat saya yang sudah sering diuji coba di sini ya. Beberapa teman juga yang ayamnya mengalami gejala lumpuh atau pincang gitu ya, itu memakai obat kita cukup bagus hasilnya. 1 minggu sudah bisa jalan lagi. Harganya murah, cuma 45.000. Tapi kalau ayam Anda harganya jutaan kan murah ya, 45.000. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk obatnya untuk yang 3 ini masih sama. Jadi untuk yang kesleo, kram, peradangan ini obatnya sama. Terus untuk yang patah tulang, nah ini patah tulang ini teman-teman, dia membutuhkan banyak obat dan vitamin. Misalnya vitamin A, vitamin E ya kan. Terus setelah itu ada kalsium, fosfor, magnesium ya, Ini 3 bahan pokoknya ini selain vitamin A dan E tadi ya. Ini untuk mempercepat penyambungan tulang ya teman-teman ya. Karena tulang kan bahan dasarnya kan 3 ini, di samping ada zat-zat lain ya tentunya. Bisa diberikan misalnya kapsul yang mirip dengan susu Anlin. Jadi dalamnya ada kalsium, fosfor, macam-macam. Ini bisa mempercepat untuk patah tulang. Nah, untuk peradangannya gimana? Tergantung apakah terjadi peradangan hebat atau enggak gitu. Kalau misalnya terjadi peradangan hebat, ya obatnya yang 3 ini tetap dipakai. Obat punyanya si kesleo, kram sama peradangan ini dipakai. Kalau memang terjadi peradangan hebat ya. Kalau misalnya enggak ya dikasih ini aja plus antibiotik. Kenapa antibiotik? Karena di patahan tulang itu mestinya di dalamnya itu terjadi luka ya teman-teman. Karena namanya tulang patah mesti tajam ya, tajam di dalam, terus nanti dia akan merusak jaringan sekitarnya. Kalau tidak dikasih antibiotik takutnya terjadi pembusukan. Itu teman-teman ya. Jadi
Berikan aja vitamin A, vitamin E, kemudian kalsium, fosfor, magnesium plus antibiotik untuk yang patah tulang. Nah, kembali lagi kalau teman-teman kesulitan bisa menghubungi saya, nanti kita akan racikkan untuk yang patah tulang. Nah, oke, ini yang dari kerusakan organ teman-teman ya. Untuk tayangan berikutnya kita akan membahas penyebab pincang atau lumpuh yang karena faktor mikroba ya. Jadi bisa bakteri, bisa protozoa dan lain-lain, sehingga menyebabkan ayam lumpuh ya.